Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini ya guys, aku bakal ngebahas terkait dengan pencairan THR pada tahun 2022. Dan ini langsung disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, jadi teman-teman semua pastinya di tahun 2022 ini kalian menunggu-nunggu nih kapan sih pencairan dari THR pada tahun 2022. Nah, teman-teman semua, ini langsung disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani terkait dengan pencairannya. Untuk itu, simak video berikut ini. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian berdasarkan pertama, situasi masyarakat yang dihadapi, dan tetap fokus kita adalah melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah kondisi dari APBN sendiri, dan tentu di dalam rangka juga untuk bisa memberikan dukungan kepada seluruh aparatur negara, TNI Polri termasuk, dan para pensiunan. Kebijakan ini, yaitu THR dan gaji ke-13, telah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022. Ini adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, juga untuk pensiunan, di dalam 2 tahun lebih menangani pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diharapkan akan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Dan ini juga dilakukan dengan upaya terus membantu kelompok masyarakat yang paling rentan melalui penambahan dan penebalan bantuan sosial, termasuk kepada para pedagang kaki lima pangan yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini dilakukan penyesuaian besaran, yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yaitu yang tadi saya sampaikan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Yang disebut tunjangan melekat. Dan untuk tahun ini kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021. Karena THR dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, dalam hal ini aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk TNI dan Polri. Nah, untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah, ASN daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan tentu memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada THR dan gaji ke-13, untuk instansi daerah 50% adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan. Tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai.
Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022. Nah, jadi THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur negara pusat sekitar 1,8 juta pegawai, aparatur negara daerah sekitar 3,7 juta pegawai, pensiunan sekitar 3,3 juta pegawai. Nah, kebijakan pemberian THR pada dasarnya telah ditampung dalam APBN TA 2022. Dan di sini teman-teman terkait dengan pencairan THR tersebut, ya guys, ini yang paling penting jadwalnya direncanakan dimulai pada periode H-10 Idul Fitri dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, THR ini diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok atau tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional ataupun umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.